Arya Fitri Amanda dari kelas 12 IPS 3. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tetapi mereka tetap membangkang. Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlaku ihsan dalam segala hal, dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan, yang digambarkan dalam hadis seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja atau fi'i, hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya, menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan. Jadi, ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan malaikat, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus atau seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Adapun macam-macam ihsan yaitu sebagai berikut. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ihsan kepada kedua orang tua. 3. Ihsan kepada kerabat karib. 4. Ihsan kepada anak yatim. 5. Ihsan kepada fakir miskin. 6. Ihsan kepada tetangga. 7. Ihsan kepada tamu. 8. Ihsan kepada karyawan atau pekerja. 9. Ihsan kepada binatang. Dan 10. Ihsan kepada alam sekitar. Hikmah dan manfaat ihsan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.